warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana nih kabarnya semua rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah Ya, sehat. sehat semua? Alhamdulillah baik. Sehat Pak. Ada kendala selama kuliah, jaringan ataupun yang lain? Gitu. Ada yang udah hujan ya, daerah-daerah lain ya. Surabaya belum hujan ya, jadi hawanya panas sekali. Gitu. Sudah Pak, Surabaya pernah hujan Pak. Iya, tapi nggak merata. Iya, nah hujan. Tapi daerah kampus hujannya masih nggak sering. Ya, gitu. Baik, kita mulai kuliah pada hari ini. Jadi hari ini sebenarnya menguatkan nanti kepada tugas-tugas yang diberikan. Eh, Hari ini efektifnya cuma hari Senin sama Selasa ya. Hari mulai Rabu sampai Jumat itu cuti bersama, sehingga kegiatan akademik kayaknya off ya. Jadi Anda bisa berlibur ya. Bisa berlibur sementara waktu ya. Karena sudah resmi ya, artinya ada eh, ada libur cuti bersama yang diumumkan oleh pemerintah, sehingga kegiatan perkuliahan sebenarnya juga harus off juga gitu. Ya walaupun kita kondisinya daring itu kadang-kadang juga lumayan sih, kita juga capek juga ya duduk ya, jadi kayaknya perlu peregangan otot itu ya juga otot punggung, otot ini juga harus cuci mata ya gitu. Mungkin cuci matanya di tempat-tempat yang benar-benar udaranya segar ya gitu kan ya, biar anda benar-benar fresh gitu, supaya nggak terlalu banyak duduk ya, jadi mager katanya ya anak sekarang bilangnya ya, malas gerak, jadi ya akhirnya kayaknya lihatnya tambah gendut-gendut nih yang kuliah nih ya. Itu tolong ditimbang ya nanti ya, berapa sih berat badannya ya itu ya. Kalau overweight hati-hati ya, harus olahraga ini ya itu kan. Nah itu perlu itu ya, kontrol kontrol diri. Oke, baik. Pada eh, siang ini siang ya, pagi lah ya, pagi menuju siang ya. Baik, kita akan bahas tentang terkait dengan perumusan permasalahan dan penyusunan hipotesis ya. Jadi kemarin Anda sudah kita berikan beberapa hal bagaimana menyusun suatu metode penelitian. Nah, sekarang kita coba untuk di dalam metode penelitian pasti ada apa? Ada perumusan masalah, ada uh, penyusunan hipotesis ya. Baik, mungkin saya akan share screen ya terkait hal tersebut. Sebentar, saya share screen dulu. Baik, perumusan masalah. Jadi Anda bisa download di My Classroom. Ya, sudah semua materinya sudah ada di situ. Kali ini sebenarnya ingin menegaskan aja. Ya, jadi artinya seseorang itu bisa membuat bentuk rumusan masalah dalam bentuk macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat bisa pertama bisa deskriptif ya. Deskriptif itu menggambarkan ya, menceritakan ya kondisi realnya. Biasanya kan namanya itu masalah, jadi artinya suatu penelitian itu pasti berawal dari suatu permasalahan. Masalah itu yang ada itu terkait dengan hal-hal yang
yang selama ini menjadi apa itu harus dipecahkan. Jadi ada masalah, dan masalah itu sebenarnya harus benar-benar harus cepat diformulasikan, ya. Jadi perumusan masalah itu perlu sebenarnya adalah gimana sih masalahnya timbul, pasti ada apa? Pertama orang lihat ada gap, ya. Jadi gapnya yang paling antara orang mengatakan seperti ini sebenarnya ujung permasalahannya di mana, gapnya seperti apa, gitu. Tapi juga permasalahan itu juga komparatif, ya. Jadi masalah ini diselesaikan dengan ini. Masalah ini diselesaikan dengan uh, misalnya X, Y, Z, macam-macam, ya. Dan mungkin komparatif, ya, di komparatif. Terus ada lagi yang sifatnya asosiatif. Jadi apa ya, asosiatif kelompokan. Jadi kelompokan, ya. Jadi bisa sifatnya yang ya mirip, ya, simetris, semua mirip. Kausal itu penyebabnya apa, ya? Jadi resiprokal itu bisa turunan resiprok, ya. Resiprok itu kayak apa, itu banyak gitu, ya. Ya ini, ya ini, ya ini, gitu kan, ya. Gitu. Oh, kalau kausal ya, oh penyebabnya ini, penyebabnya ini, gitu kan. Itu simetris itu oh kok hampir mirip, ya. Simetris, ya. Simetris ya, sama, hampir mirip, gitu kan, ya. Tapi tidak persis, ya, gitu kan. Ya itu gambarannya, bisa gabungannya, ya. Jadi itu yang Anda harus tekankan di situ. Nah, sekarang perumusan masalah penelitian. Jadi di sini adalah biasanya perumusan masalah itu dinyatakan dengan suatu pertanyaan, ya, dan jawabannya itu sebagai tujuan. Biasanya gitu untuk memudahkan. Jadi masalah itu bisa adalah gap, ya, kesenjangan antara, ya. Jadi masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Artinya ada beberapa gap, ya, itu yang harus diselesaikan. Gitu. Paling gampang untuk merumuskan masalah atau menginformasikan masalah adalah dengan kata-kata what, ya. Apakah itu, ya. Jadi kalau hubungan sesuatu apakah, ya. Kalau hubungan dengan orang atau apapun itu, ya. Kalau hubungan tempat where, ya, jadi atau waktu kapan, ya, itu kan masa waktu, ya. Terus alasan, reason why, mengapa, ya. Kalau yang satunya bagaimana itu terjadi, ya. Mengapa harus dilakukan, ya, itu kan buat apa yang terjadi, misalkan, ya. Jadi itu bisa macam-macam, ya. Di sini kan ada kata kuncinya adalah 5W plus 1H, what, who, where, when, why, how, ya. Itu yang nanti bisa untuk ngetris apa itu masalah adalah suatu gap atau kesenjangan yang terjadi antara yang diharapkan dengan kondisi keadaannya. Itu gambarnya seperti itu. Jadi ini dituliskan rumusan permasalahan. Jadi mohon nanti ketika Anda membaca jurnal, sebenarnya dia itu terus masalahnya dalam bentuk deskriptif atau komparatif atau asosiatif komparatif. Jadi nanti Anda harus bisa membuat apa itu gambaran, ya. Jadi kemarin kan kita tugasin Anda menyusun metode penelitian dari suatu beberapa paper, ya. Nah, nanti kita harus detail lagi, ya. Jadi Anda nanti akan membuat rumusan masalah deskriptif, yaitu
adalah rumus masalah yang berkenaan dengan pertanyaan ya terhadap variabel mandiri ya, baik hanya satu variabel atau lebih dari satu variabel yang berdiri sendiri ya. Jadi contoh seberapa tinggi tingkat efisiensi proses pembakaran pada mesin bakar tipe A. Jadi ini cerita ya. Jadi kita menceritakan ada kata kunci efisiensi proses ya. Sesuatu itu dikatakan efisien pada prosesnya pasti ada apa? Targetnya mau kemana. Nah, tapi kita definisikan sesuatu definisi efisiensi itu apa. Nah, itu dikatakan seberapa tinggi ya. Nah, itu kan ada level ya. Seberapa tinggi tingkat efisiensi ya. Efisiensi yang bagus berapa misalkan kan? Ada nggak efisiensi yang mendekati kesempurnaan 100% bahwa energi yang masuk atau itu bisa diolah ya semua ya itu bisa diubah atau ditransformasikan dalam bentuk energi juga, nggak ada yang buang pokoknya ya, tapi nggak mungkin itu ya gitu kan. Nah kasusnya di mana mesin bakar tipe A ini satu gambarkan tipe A, gimana dengan tipe B. Nah nanti dibandingkan gimana tipe A tipe B ya terus gimana tipe C ya, nanti kan nanti bisa kausal juga bisa macam-macam ya, tapi kalau satu itu banyak deskriptifnya gitu. Nah contoh lain ya, bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya, misalnya kalau PTNBH itu ITS PTNBH gimana. Jadi itu kalau menceritakan tentang menggambarkan sesuatu ya, jadi ini di grafik itu pokoknya menggambarkan sesuatu ya. Jadi rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keadaan variabel atau terhadap subjek-subjek yang mau ini ya. Nah itu contoh yang lain ya. Kalau komparatif gimana? Nah namanya compare itu membandingkan, jadi gampang ya. Jadi rumus masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi comparatif itu ya apple to apple ya, maksudnya ya harus sama kondisinya kita bandingkan ya gitu kan. Misalnya ada suatu kita mau komparasi performansi dari laptop A, laptop B ya, yang speknya mungkin hampir sama ya. Jadi kalau speknya beda ya nggak bisa di komparatif ya. Mungkin ada dua produk gitu ya, yang sama-sama tujuannya itu ingin mempunyai kinerja yang diharapkan tersebut juga. Itu juga nggak bisa jadi kalau membandingkan itu ya harus orang biasanya apple to apple ya, disamakan ya. Jadi itu tidak boleh membandingkan yang jauh berbeda ya, mesti nanti gak ketemu ya. Jadi itu biasanya karakteristik atau performance ya atau spesifikasi ya itu. Nah misalkan di sini kasih contoh ya. Jadi apa sih perbedaan karakteristik ya, dia punya perbedaan sama-sama sistem pengendalian ya, tapi yang satu PI yang satu PI memang berbeda ya. Tapi kita lihat karakteristik, ada nggak yang kita bandingkan dari dua sistem pengendalian, sama-sama sistem pengendalian tapi ini PI dan satu PID. Misalnya ada nanti ada PI divasi ya. Nah apa sih yang membedakan PI biasa ya sama PID, ada PI divasi ya, itu kan nanti juga harus ini nanti juga mempengaruhi adalah performance ya. Sama-sama sebenarnya tujuannya, goalnya sama, tapi ya tentunya mempunyai state yang berbeda yaitu. Nah ini contoh-contoh ya. Jadi comparatif itu membandingkan antara suatu variabel dengan atau dua variabel yang lain ya. Jadi itu gambarannya ya. Kalau asosiatif itu adalah rumusan masalah penelitian bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Jadi hubungan antara dua variabel
atau lebih ya. Jadi asuransi simetri misalkan ya, itu mirip bersamaan, bisa ngomong munculnya bersamaan atau ada kemiripan ya. Jadi ada suatu hubungan antara dua variabel atau turun munculnya bersamaan. Apakah ada hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Harusnya apakah ada hubungan antara banyak semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Ya kalau melihat itu ketika banyak semut di pohon itu biasanya yang yang dirumunin buahnya ya, yaitu buahnya ya, buahnya. Kalau kebanyakan, kalau memang buahnya itu manis ya, ya semut itu akan menghampiri buah tersebut ya. Hipotesisnya itu bahwa semut itu suka yang manis. Nah ini langsung ngomong hipotesis, bener nggak gitu kan itu ya. Tapi kan nanti ada yang banyaknya semut dengan tingkat kematangan buah ya. Kalau buahnya nggak manis ya masa didekatin. Nah itu kan suatu bentuk-bentuk ini hipotesis itu adalah suatu kondisi di mana itu sudah dibuktikan kalau semua itu suka yang manis ya. Ya jadi kan, tapi ini kan hubungannya agak jauh gitu kan. Itu misalnya, apakah hubungan antara besarnya curah hujan dengan kelembapan udara? Ya kita harus tahu kan hubungan bagaimana curah hujan gimana dengan kelembapan udara, seberapa jauh sih keduanya akan mempunyai hubungan ya. Asosiatif kausal ya, jadi sebab akibat ya, dari itu yang Anda harus perhatikan ya. Misalkan seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan besarnya penghasilan seseorang. Misalnya seorang lulusan D3, S1 ya, S2 atau S3 ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya kita nggak boleh kalau D3 memang jalurnya harus jalurnya benar-benar profesional. Jadi D1, D2, D3, D4. Kalau S1, S2, S3. Jadi kita harus hati-hati, jangan kenapa kita nggak harus teliti ya, karena sistem pendidikan di D3 di vokasi sama akademik itu berbeda, sehingga kalau membandingkan itu juga nggak pas gitu ya. Jadi itu juga harus dilihat gitu ya gitu. Nah misalkan sekarang apakah pengaruh tingkat penggunaan Zoom ya terhadap terhadap capaian studinya, artinya capaian dalam hal pembelajaran juga itu. Nah ini ada asosiatif resiprokal ya, hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi tidak diketahui mana variabel independennya dan mana variabelnya dependen. Nah tadi kan ada variabel bebas independen, ada variabel terikat ya dependen ya. Jadi itu yang harus Anda juga harus pahami ya. Rumusan masalah komparatif asosiatif, rumusan masalah yang menyatakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Misalkan ada nggak perbedaan korelasi kualitas pelayanan dengan pilihan jual antara toko A dan toko B? Ada nggak perbedaan reservasi dan GST? Nah jadi kan gini, jadi tujuannya adalah kestabilan sistem informasi. Tapi banyak orang ya melakukan tes stabilan pada sistem informasi dengan metode yang bermacam-macam ya. Nah karena ini sifatnya adalah kita nggak tahu, misalnya kan ini adalah bahwa membandingkan dua atau lebih dari sampel yang dengan populasi BB-nya dunianya basi, BB-nya dengan dunianya GST, tapi sama-sama untuk menguji capaian sistem PID ya. Maka nanti Anda harus jeli-jeli juga ya untuk
ketika nanti Anda mereview paper ya terkait hal tersebut. Nah, nanti kalau di penelitian Anda lebih banyak kemana ya rumusan masalahnya ya, pasti dipengaruhi oleh banyaknya paper-paper yang Anda kaji. Nah, tadi ada variabel macam-macam ya, ada variabel independen, variabel bebas ya. Variabel dependen adalah bergantung itu ada apa ya, yang ada independen, tidak ada variabel kontrol, dan ada variabel intervening ya, jadi mengintervensi ya. Jadi ada variabel kontrol ya, variabel independen, dan contohnya kan misalnya berapa variabel intervensi, ada variabel yang mengganggu ya, biasanya banyak mengganggu ya, biasanya banyak melemahkan. Nah, itu juga harus ini definisinya nih ya, jadi Anda nanti nggak usah bingung ragu ya. Variabel bebas atau independen adalah variabel mempengaruhi variabel terikat atau variabel yang menjadi sebab itu ya, gitu. Misalnya nanti ada suatu sistem pengendalian ya, kita mau mengendalikan apa gitu kan ya, misalnya suhu ya, suhu di satu tangki ya, itu kan suhunya, berarti apa yang mempengaruhi suhu di situ misalkan ya. Nah, itu juga harus dicek, nanti ada variabel dependen nih, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang menjadi akibat. Jadi nanti bergantung, sangat bergantung ya, seperti itu. Ini moderator, ini bukan moderator sebenarnya, variabel apa? Kontrol ya. Ya, jadi yang bisa nanti adalah hubungan antara independen dan dependen. Kalau intervening ya, ada variabel yang teoritis ya, mempengaruhi hubungan antara independen dan dependen menjadi hubungan tidak langsung serta tidak dapat diamati atau diukur. Nah, misalnya gangguan atau apapun ya, itu misalkan kita punya penghasilan, yaitu ini contoh ya, variabel independen. Jadi kita punya penghasilan. Ternyata penghasilan itu kalau seseorang punya penghasilan itu nanti bisa juga secara nggak langsung itu mengaruhi gaya hidup ya, juga bisa mengaruhi harapan hidup ya. Jadi ke depan ini diberikan kata aja, tapi ini kayaknya berhubungan dengan sosial ya, dengan sosial. Itu terkait hal-hal yang terkait dengan apa itu hubungan beberapa variabel. Oke. Kalau variabel kontrol adalah variabel yang dapat diatur oleh penelitian, ada namanya aja diatur ya, dikendalikan ya. Biasanya dibuat tetap dengan harga atau perlakuan tertentu. Variabel kontrol digunakan untuk penelitian eksperimen, di mana variabel kontrol itu menjaga agar tidak terjadi pengaruh luar terhadap variabel dependen, kecuali hanya pengaruh pada variabel independen. Artinya kalau kita punya variabel kontrol itu harus tetap dijaga ya. Contohnya paling gampang gimana, ini diberikan contoh ya, bukan dengan sosial ya, itu kan. Jadi misalnya kita mau mengendalikan, jadi ada suatu sistem apa itu, ada sistem yaitu mau dikendalikan ya, ada variabel yang dikendalikan atau variabel kontrolnya suhu. Misalnya kita punya greenhouse gitu ya, sebenarnya greenhouse itu apa yang harus dikondisikan dulu ya. Diharapkan ya kelembabannya ya, jadi kelembabannya sama suhunya itu dijaga, padahal ada hubungannya ya. Kalau itu ada variabel, ada dua variabel ya, suhu dan kelembaban, tapi di situ kan banyak variabel independennya ya. Ada pasti suhu yang diinginkan berapa, tapi kan ada suhu di dalam ruangan itu, ada suhu yang pengaruh dari luar. Nah, jadi nanti diharapkan dari apa itu greenhouse itu ya, tentunya pasti ya pertumbuhan tanamannya, pertumbuhan itunya juga akan berpengaruh itu. Jadi itu gambarannya ya tentang apa itu variabel-variabel yang pengaruh pada penelitian.
ada yang baru namanya paradigma. Jadi paradigma itu adalah pola pikir. Jadi setiap orang ketika dia melakukan penelitian punya apa? Ini pola pikir yang saling apa? Saling berhubungan. Ya, jadi jelasannya bahwa paradigmanya itu mencerminkan dari bisa jenis ya jenis atau macam-macam ya dan jumlah rumusan masalah, sehingga kalau paradigmanya misalkan mempunyai cakupannya cukup luas ya, maka kita harus membuat pencerminan jenis dan jumlah rumusan yang masalah yang jawab melalui beberapa penelitian. Jadi artinya kita bisa menggunakan beberapa hal yang di sana nanti bisa menguatkan menguatkan dari rumusan penelitian, sehingga nanti tujuannya juga bisa jelas. Tapi dalam hal ini ya nanti hati-hati, paradigma itu semua yang berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi seorang peneliti ya, dari sikap, tingkah laku atau langkah-langkah ya, bagaimana mencari hubungan ya antara variabel yang diteliti ya, sekaligus apa sih komponen-komponen yang bisa ditinjau di situ. Jadi mungkin nanti Anda bisa lihat ada paradigma sederhana ya. Jadi ini gambarannya X ya. Ini biasanya ada relasi namanya ya. Relasi sederhana itu satu arah, relasinya satu aja ya. X nanti bagaimana X menuju Y ya. Di situ kan ada hal yang relasi, ada relasinya itu berurutan ya. Untuk ke Y itu harus lewat sini ya. Jadi sifatnya itu prosedural. X1 S2 harus relasi 1 dulu ya, supaya X3 ya harus relasi R2 ya. Kalau menjadi Y harus lewat relasi R3. Jadi kayak berada ya, bertingkat ya. Jadi berurutan ya. Kita nggak bisa langsung ke Y ya, harus melewati X3 ya. Jadi itu gambarannya seperti itu. Ini gambarannya ada hal-hal ya, jadi nanti bisa digambarkan. Biasanya kalau persoalannya sangat kompleks itu ya, jadi menggambarkan paradigmanya juga harus benar-benar dicermati dengan betul ya. Jadi tadi kan ada sederhana, sekarang sederhana berurutan, artinya orang melihat korelasi. Pertama relasinya ya, tentunya X1 bisa ke Y, X2 juga ke Y, X3 Y, tapi nanti kita compare ya relasinya itu. Jadi ini relasi ketika sama-sama menjadi input ya, tapi menjadi satu output ya. Ada nggak relasi ke sini, ada relasi ke sini enggak, gitu kan. Jadi ada relasi besar nih ya, relasi besar yang saling mempengaruhi. Nah itu juga sama kan ya, ternyata ketika ada suatu X1 ya, itu bisa karena pengaruh dari R1 ya ke R2 ya, itu juga beda. Ada hubungannya enggak? Nah itu nanti yang biasanya yang disitulah yang dijadikan analisis ya dalam penelitian gitu. Jadi modelnya banyak sekali ya. Jadi ini yang nanti Anda harus identifikasi ya, ketika Anda melihat papernya orang ya, maka Anda harus mengidentifikasi malah salahnya apa sih di situ sih ya, itu kan. Nah jadi mungkin paling gampang untuk membawa ke sini itu adalah Anda coba mencari suatu bentuk paper ya. Papernya sama-sama tujuannya seperti dengan goal A gitu ya. Nah tapi sama-sama ke goal A, tapi variabelnya berbeda berawalnya ya. Tapi tentunya variabel yang berbeda itu akan melihat rujukannya
atau hasil penelitian sebelumnya. Jadi terus gimana menggambarkan konsep dan teorinya, gimana melakukan analisis kritis ya dan komparatif ya terhadap teori konsep. Ini masih satu ini. Nah, kerangka berpikirnya itu sebenarnya adalah bagaimana menjembatani gap ya. Jadi gap sebenarnya itu adalah kita cerita antara identitas bersama antara variabel X yang juga variabel Y yang tujuannya sama ya. Jadi nanti di situ itu adalah gimana membangun kerangka berpikir atau untuk menunjukkan rumusan masalah dan hipotesisnya ketika Anda nanti melakukan penelitian tugas akhir. Jadi itu nanti biasanya ditanyakan secara sekilas ya gitu ya. Pertanyaannya yang paling kenapa kita memilih ya, kenapa Anda menggunakan metode X, kenapa menggunakan metode Y ya. Ya, tapi misalnya dari awal tidak menggunakan metode Y, ya nanti harus Anda dikuatkan bahwa metode Y itu sudah pernah dilakukan compare ya, dilakukan suatu studi. Nah, nanti ditampilkan. Tapi ada juga yang sama-sama mempunyai penonjolan sehingga nanti harus itu bisa juga dibandingkan itu. Jadi hipotesis itu ada jawaban sementara ya. Jadi jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada teori yang relevan. Jadi kita hipotesis itu kita membuat suatu dugaan awal ya. Ya, jadi dugaan awal atau di sini katakan jawaban sementara ya dari rumus-rumus penelitian yang didasarkan pada teori yang relevan ya, jadi itu. Sehingga tapi belum dilakukan dengan pembuktian dengan data. Artinya inilah ada rumusannya seperti ini ya, dan mungkin hipotesanya seperti apa ya itu. Tapi setelah itu misalkan nanti ada kita ingin buktikan hipotesa benar atau tidaknya ya, kita coba collect datanya, collect informasi ya. Ternyata collect data sama informasi ternyata hipotesanya mendekatin. Ada hipotesanya yang yang belum mendekatin ya, itu kan juga bisa juga terjadi. Nah, itu gambarannya terhadap hipotesa ya. Hipotesa itu jawaban sementara yang mengacu dari rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada teori yang relevan atau adanya. Jadi belum ada pembuktian cara berdasarkan data ataupun fakta-fakta ya itu. Sehingga kalau kita lihat menurut bentuknya ada hipotesis deskriptif, komparatif dan asosiatif. Jadi ada lagi yang kalau menurut pengujiannya hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Jadi kebanyakan di engineering itu kita banyak menggunakan pengujian ya untuk membuktikan ada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu biasanya nanti ada statement atau ada hal kita bisa mengeneralisis ya, tapi kita belum melakukan pengukuran sesungguhnya ya, atau juga diuji statistik gitu kan ya, ada data seperti ini, ada seperti ini ya, atau kondisinya seperti ini. Nah, itu juga bisa. Oke. Ini silahkan nanti dibaca ya. Dari ada hipotesis deskriptif ya. Jadi adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang terkait dengan variabel bebas ya. Jadi berapa lama daya tahan baterai ya HP Samsung ya, ini masalah deskriptif ya. Jadi ada orang kan ini tahannya 2 jam, 5 jam, 6 jam. Nah, itu jadi HP Samsung itu kan juga macam-macam tipenya ya, gitu kan. Jadi akhirnya misalkan ngambil salah satu model bentuk X gitu ya. Jadi ini yang gambarannya itu tadi, itu yang dilihat di situ ya. Jadi itu berapa lama daya tahan berdiri di kelas seorang guru ya. Jadi berapa lama daya tahan berdiri di kelas seorang guru, misalkan
misalnya saya misalkan Anda ngapain saya di Bapak Yanto itu berapa lama ya, mungkin sudah sampai itu 2 jam 3 jam gitu ya, itu ya itu tadi itu kan belum menggunakan pengukuran, tapi kan seberapa jauh itu orang itu kuat berdiri. Nah, ada teori mengatakan seperti ini. Nah, ternyata itu hipotesa awalnya bahwa Anda seperti saya Pak, Pak Yanto itu nggak sampai lah 2 jam. Nah, ternyata saya bisa berdiri 2 jam karena terbukti ya, misalnya ya itu kan. Nah, itu bisa digambarkan sebagai apa? Hipotesis awal. Hipotesis itu adalah dugaan awal, ya itu. Tapi dugaan awal itu dijadikan berdasarkan teori. Oh, ternyata itu tiap orang itu misalkan untuk mengatakan bahwa berapa lama dia bertahan itu harus kita ukur. Ya, tiap orang ternyata juga punya yang berbeda-beda, sehingga nanti hipotesa awal itu berdasarkan dari mungkin dari sebelumnya atau informasi sebelumnya, jadi dugaan awal sebelumnya itu. Jadi itu gambarannya ya. Jadi nah ini diberi contoh, misalnya ada statement mengatakan cara deskriptif berapa lama sih daya ini dirumuskan seperti itu. Nah itu. Jadi deskripsinya itu ternyata orang 8 jam ya. Jadi ada di kelas ada 5 jam. Jadi hipotesa statistiknya ya nya kalau ternyata kita nemukan itu hipotesa kita bisa diterima. Tapi kalau tidak sama 8 jam, nah itu itu. Jadi gambarnya seperti itu. Terus ini sama ya. Jadi kalau ternyata hasil hipotesa kita itu sama dengan hasil pengukuran ya, ini populasi ya. Ini populasinya. Ini rata-rata populasi yang diberikan dan ditaksir melalui sampel. Nah, ternyata hipotesis kita itu diterima. Ada yang tidak diterima karena tidak sama dengan 8 jam ya. Ada yang bawah 7, ada yang ini, itu kan. Itu. Jadi itu gambarannya ya. Jadi Anda nanti bisa menuliskan kalau ini hipotesis komparatif ya. Jadi nanti hipotesis itu adalah dugaan awal, setelah itu nanti kita baru pengukuran, pengujian data, terus kita uji ya. Ternyata uji kita itu mendekati hipotesis, ya itu bisa diterima. Ternyata jauh, kenapa ya? Ada teori atau hal yang tadi yang belum pas gitu ya. Itu misalkan berapa daya tahan baterai HP Samsung bila dibandingkan HP, ini contoh aja ya. Jadi ini jadi artinya kalau Anda bisa lihat ya, dari hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan daya baterai hipotesis 0. Kalau hipotesis alternatif ada daya tahan Samsung lebih pendek daripada HP Ipung. Jadi ini komparatif ya. Jadi komparatif bikin ini ya, harus hati-hati bacanya ya. Statistik ya. Jadi hipotesis 0 itu HO, jadi U1 sama dengan 2. Jadi I1 min U2 mu1 min mu2 itu sama dengan 0. Sebenarnya sama itu. Kalau ini tidak sama, ada biasnya ya, tidak sama. Jadi artinya rata-rata daya tahan baterai Samsung sama dengan rata-rata ya daya baterai HP Ipung. Misalnya gini, kalau dia speknya ya, dari lamanya kemampuan untuk tahan baterainya itu sama-sama speknya, tapi nanti diuji dulu ya. Jadi kalau ini kan berdasarkan spek sebenarnya, tapi kan kita pengen, karena kan pengujiannya kan sendiri-sendiri ya. Jadi kita membandingkan di komparatif ya. Itu kan ngomong kalau Samsung ini ya, Samsung Note ya itu tanya ini, yang satunya seperti ini ya. Jadi itu juga harus dilihat ini asosiatif. Nah ini asosiatif. Jadi hubungan antara signifikan gaya penggunaan HP Samsung dengan artinya bahwa jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel. Ini juga penting ya. Jadi asosiatif itu sifatnya adalah ya campuran ya. Jadi
kita mencari hubungan yang benar-benar apa? Yang benar-benar apa ya, hubungannya yang lebih apa ya, lebih kompromi ya. Jadi lebih berarti ya, signifikan gitu kan, juga itu ya itu. Nah itu gambarannya ya. Jadi nanti Anda ini jadi nanti ada beberapa hal di sini ya. Kemarin berarti kita sudah janji bahwa Anda nanti Andika melakukan meringkas jurnal, merumuskan masalah dan buat hipotesis ya. Jadi tolong nanti ini kalau bisa bukan saya direct aja ya, nanti pakai IEEE Explorer ya. Jadi mohon jangan bisa beberapa jurnal ya, nanti jurnalnya yang keyword, jadi I1 dari Sains Direct maupun dari IEEE ya atau Explorer. Jadi yang pertama Anda nanti harus menulis judul penelitiannya ya. Jadi masalah penelitiannya apa, nanti dibaca ya. Prosedur penelitiannya seperti apa, temuannya seperti apa aja ya. Terus kesimpulan dan komentar. Itu untuk ringkasan ya. Tapi merumuskan masalah, gimana perumusan masalahnya, seperti teori di atas, dan menyusun hipotesnya. Jadi hipotesnya terkait dengan seperti yang dicontohkan di atas ya. Baik, itu gambarannya sekilas tentang gimana kita merumuskan permasalahan dan menyusun hipotesis, itu kan. Ya memang ini perlu dicoba ya, artinya perlu latihan. Jadi ketika nanti Anda penelitian ditanya, ini bagaimana hipotesis awal Anda, ya, bagaimana hipotesis dari TA Anda, ya, maka Anda nanti harus membuat dugaan ya. Nah, dugaan awalnya itu seperti ini ya. Kalau menurut textbook teori ya, jadi misalkan Anda mau misalkan melihat dari karakteristik ya. Jadi karakteristik sesuai itu ada teori. Oh, karakteristik teori itu jika kondisinya seperti ini, nah itu harus hati-hati kondisi yang seperti apa, maka menghasilkan seperti ini ya itu. Nah Anda misalkan mengambil satu case gitu ya. Oh, nanti harus seperti ini. Nah, tapi kenyataannya itu setelah Anda melakukan beberapa tahapan penelitian kemarin itu ya, wah ternyata hipotesis itu H0 HO berarti bisa diterima. Oh ternyata HA ya, HA oh belum bisa diterima ya. Nah itu nanti bisa dijelaskan apakah itu suatu gagal, tidak ya. Selama Anda bisa menjelaskan alasannya, reasonnya, itu tidak masalah. Oke. Baik, itu gambarannya. Ada yang ditanyakan terkait dengan perumusan permasalahan sama penyusunan hipotesis. Silahkan, ada yang ditanyakan. Bagaimana, Gri? Halo. Halo Pak, iya Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya tadi saya ketinggalan penjelasannya. Ya. Itu sebenarnya fungsinya hipotesis dalam? Nanti bisa dibaca, di-download. Ya. Oh, gitu. Sebenarnya fungsinya hipotesa atau hipotesis ini itu apa toh Pak di penelitian? Ya. Baik. Kenapa ada hipotesa? Ya, artinya gini. Kan sebelumnya itu kan ada misalkan beberapa ada teorema ya, ada rumusan gitu ya, mengatakan bahwa itu sudah dideklirkan gitu kan ya. Nah, sudah dideklirkan itu bahwa oh nanti kalau ini formulanya seperti ini, nah ini dugaan ya, dugaan yang pernah sebelumnya dilakukan ya. Tapi kita harus jelas dulu dugaan, maksudnya ketika kita bikin hipotesis itu dengan kondisi seperti apa. Nah itu, nah akhirnya kan ini dugaan kita kan, dugaan dari seorang peneliti ketika melakukan sesuatu. Sebenarnya kalau hampir mirip ya seperti yang
dulu-dulu sepertinya nanti bisa seperti ini hasilnya. Nah, itu kan dugaannya kan belum dibuktikan kan ya. Jadi hipotesis masih dugaan berdasarkan dari riset sebelumnya atau dari kajian-kajian teori yang pernah dikaji dan hasilnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita melakukan penelitian sesungguhnya, saya lihat dulu ya, kok dulu itu bisa menghasilkan seperti itu, apa yang disyaratkan gitu ya. Nah, akhirnya Anda menyusun suatu metodologi penelitian atau tahapan penelitian yang nantinya inginnya ya hasilnya seperti dugaan gitu kan ya. Nah, makanya itu supaya memudahkan nanti seseorang ketika membuat hipotesa itu memudahkan langkahnya dalam mengerjakan penelitian. Makanya itu kalau di S1 itu sebenarnya tidak diwajibkan menemukan yang baru ya. Itu kan yang baru itu ya lama, nanti butuh waktu bertahun-tahun. Kalau cuma 6 bulan aja ya kita pengen hipotesa itu ngambil punyanya bukan mengambil, saya mengadopsi ya, tapi dengan batasan, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, akhirnya hipotesa saya seperti ini. Akhirnya kita melakukan penelitian. Oh, ternyata benar ya. Kalau hubungan ini, nah itu namanya H0 ya. H0 jika dugaan kita itu sama dengan apa yang kita lakukan, itu adalah tadi hipotesisnya benar ya. Tapi kalau ternyata ada penyimpangan ya, itu berarti hipotesis kita belum benar-benar tepat gitu kan. Nah, kenapa tidak sama hipotesis kita ya? Kita lihat, saya terjadi mungkin hipotesisnya yang dulu dilakukan itu tidak dilakukan ini, tapi saya melakukan ini, sehingga ada bias gitu kan. Itu apakah itu tidak bisa diterima? Ya bisa, itu selama itu masih dalam koridor keilmian, itu kan bisa diterima. Itu Greg terkait kenapa orang butuh hipotesa, artinya butuh apa. Jadi nanti kalau nggak ada hipotesa kamu ngambang nanti gimana ya. Makanya ketika Anda membaca beberapa jurnal untuk mereferen sebagai pijakan awal, itu sebenarnya kan jurnal-jurnal kan cerita, misalkan ada permasalahan X ya, ternyata jurnal 1 menyelesaikan X-nya seperti ini, jurnal 2 menyelesaikan X-nya seperti ini. Nah, jurnal 1 kenapa dia menyelesaikan seperti ini? Sebelumnya itu beranggapan bahwa seperti ini. Nah, makanya di jurnal X tadi ya, di jurnal 1 seperti tadi itu cobalah saya melakukan suatu pendekatan seperti ini ya, nanti hasilnya seperti apa gitu kan. Nah kalau hasilnya itu hampir mirip yang dilakukan sebelumnya, berarti ini. Tapi ada lagi, kalau ini hasilnya kurang memuaskan ya, tanda. Tapi hati-hati, kata memuaskan itu terlalu definisi puas tuh harus didefinisikan. Makanya lebih baik sebenarnya kita menyatakan dalam bentuk kuantitatif ya. Kualitatif itu harus ada kesepakatan ya. Jadi kita katakan suatu nilai dalam bentuk numerik ya. Tapi kita belum bisa mengatakan itu baik buruk. Baik buruknya itu disesuaikan dengan standar apa ya. Dari itu makanya ketika Anda menyatakan yang sifatnya verbal ya, kualitatif, harus ada harus ada rule-nya, harus ada parameternya. Itu Greg dari jawaban saya. Mungkin kalau belum puas nanti bisa cari beberapa sumber ya gitu kan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama gitu. Yang lain Andu di mana Andu? Ya Pak. Ya, mana Wah, kamu mendelik terus nih. Jauh ini sedang kampus tak? sorry Pak, putus-putus Pak. Masih putus-putus? Belum Pak. Masih di Bekasi. Iya, kamu dicari itu. Sekarang udah enggak Pak. Dicari teman-teman lab itu.
Halo. Ando Iya, ngendon Pak. Pak. Nah. Nanti ada rencana mau ke Surabaya, Pak. Hmm. Ada rencana mau ke Surabaya, Pak, nanti, Pak. Oh iya, ya wis. Gimana Do? Menurutmu Do gimana? Aduh, ini ada yang disampaikan? Eh, ini sih, Pak. Saya masih agak bingung soal ini, Pak. Apa namanya? Ketika kita membuat tugas akhir itu, Pak, itu kan ada yang menggunakan apa namanya, hipotesanya itu ada yang dari dia sendiri sama ada yang dia nyari-nyari di jurnal, Pak. Nah itu gimana, Pak? Nanti dalam pembuatan hipotesanya itu, Pak, apakah kita bisa membuat hipotesa sendiri atau harus ada dasarnya gitu, Pak? Lah, nggak boleh bikin hipotesa sendiri. Hipotesa sendiri nggak boleh ya. Ya, Ya, itu, Pak. ya itu harus ingat ya. Kita nggak boleh. Artinya gini loh. Kita itu sendiri tadinya create. Kita buat hipotesa itu berdasarkan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Ya, jadi ilmu-ilmu sebelumnya itu mengatakan seperti ini. Wah, ini cak susun lah hipotesa saya. Ya, hipotesa kita yang kita buat itu didasarkan dari apa? Dari penelitian-penelitian sebelumnya itu. Nah, nanti penelitian sebelum itu mengatakan seperti ini. Berarti ini sebagai hipotesa awalnya. Karena Anda belum melakukan kan ya. Itu kan kata orang kan ya. Jadi hipotesa orang itu sebenarnya adalah hipotesa yang kita tetapkan. Nah, kata orang itu diterima enggak gitu kan. Oh, ternyata diterima karena dia mengatakan ini hubungannya pakai rumus ini. Nah, terus akhirnya aku menetapkan hipotesanya seperti ini ya. Nah, akhirnya nanti kamu apa? Kamu buktikan ya. Kamu lakukan apa? Proses metode penelitian untuk membuktikan hipotesa awal, dugaan awal. Nah, ketika dugaan awal itu kamu apa? Kamu lakukan, kamu tetapkan, misalkan ketika aku baca jurnal itu bahwa saya hasilnya seperti ini dengan kondisi seperti ini. Hasilnya ini seperti ini. Wah, ini sebenarnya bisa memecahkan masalah sebenarnya kan. Kalau permasalahan seperti itu, hipotesanya harus seperti ini nanti. Nah, akhirnya kamu nanti akan apa? Melakukan apa? Saya nyobalah seperti punyanya orang itu kan ya. Itu benar nggak? Kalau nanti benar berarti saya melakukan langkah-langkah seperti itu. Kalau hasilnya sama persis, hipotesamu setelah kamu lakukan rangkaian apa? Penelitian itu sama persis dengan apa? Yang kamu duga sejak awal itu berarti apa? Itu berarti hipotesamu benar. H0 namanya ya. Kalau belum benar namanya tadi HA ya. HA ya itu. Kalau orang statistik kan HA. Artinya hipotesamu itu bukan salah, bukan. Artinya belum memenuhi sesuai dengan apa? Artinya hasil penelitianmu belum sesuai dengan hipotesa yang kamu tetapkan. Tapi harus cari alasnya dulu. Loh, kenapa ya kok beda ya gitu kan? Orang ini ternyata tidak fair tuh, dia tidak melakukan ini, saya melakukan ini. Nah, itu nanti itulah yang nanti disampaikan. Kenapa hipotesa awal itu tidak sesuai dengan apa? Hasil akhir dari penelitianmu. Itu. Nah, itu tidak mengatakan bahwa itu gagal atau salah, enggak. Selama kamu bisa menjelaskan itu dan itu bisa diterima secara ilmiah ya nggak masalah. Itu bukan kita membuat pasti, tapi artinya kita tuh ada dasarnya ketika kita bikin hipotesa. Iya, dasarnya itu bisa hasil-hasil sebelumnya, risetnya sebelumnya ya. Tapi kan langkah-langkahnya kan kamu nggak pernah ngikutin kan ya. Langkah-langkah hasil orang lain tadi kan kamu nggak pernah ngikutin kan ya. Cuma tahu-tahu bahwa hubungan ini hasilnya gini ini ya. Tapi setelah itu kan kamu pengen buktikan sendiri kan ya, buktikan sendiri. Tapi langkah-langkahnya bisa saya mesti nggak sama persis lah ya, mesti ada apa tak modif atau apa gitu ya. Tapi menurut saya kalau bisa sama persis ya, tapi biasanya nggak bisa, biasanya mesti di close. Nah, ternyata hasilnya itu mirip. Nah, itu ya kalau bisa sama dengan sih, nggak bisa. Kalau mirip itu masih alternatif ya.
ya itu misalnya akhirnya orang nggak bisa mengatakan 100% benar, akhirnya dikatakan dengan persentase 99%, 99%, atau mungkin 80%, ya itu juga persentase. Itu dulu ya. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas, Du? Halo? Halo, berarti mau tanya lagi, Pak. Berarti ketika kita ya Pak. Ya. Masuk ya, Pak? Masuk. Ya. Berarti ketika kita membuat sebuah hipotesa, misal kita menggunakan rujukannya itu jurnal dengan judul yang berbeda, hanya saja dengan judul yang sama tapi tujuannya sama tapi metodenya berbeda. Nah, kita menggunakan referensi dari jurnal itu sebagai hipotesa kita itu nggak apa-apa berarti ya, Pak ya? Nggak masalah, iya itu. Maksudnya kita menggunakan referensi jurnal itu untuk hipotesa kita gitu. Hasil dari jurnal itu untuk hipotesa kita gitu. Jadi bukan membuat hipotesa jatuhnya, tapi kita menggunakan referensi dari luar untuk hipotesa kita gitu. Itu berarti nggak apa-apa. Harus gitu, iya harus gitu. Tapi cara awalnya kamu tahu runutannya, kenapa hasilnya seperti itu, ya kan kamu tahunya nggak melakukan kan, tahunya hanya melihat punyanya orang. Ketika ada rumus, ada apa dilakukan, ternyata hasilnya seperti itu. Nah, kalau ketika kamu nanti mencoba, kalau aku punya data seperti ini, ya saya ngikutin seperti itu, hasilnya sama enggak ya, gitu kan. Makanya kalau di S1 itu harus punya apa sih dugaan awal sih nanti penelitianmu, aku pengen gini-gini, atas dasar apa? Ini loh orang melakukan seperti ini hasilnya seperti ini, aku tuh pengennya seperti itu. Dugaan awalku pengennya seperti ini, gitu kan. Itu ternyata kamu melakukan action. Kalau yang hipotesis itu tanpa action, ya bedanya gitu. Hipotesis itu tanpa action, tanpa melakukan tahapan, tapi kita sudah memperkirakan karena pernah kita belajar punyanya orang. Belajarnya itu hanya karena membandingkan tidak langsung eksperimen, tidak ya, kamu melihat ini teorinya gini, orang ini menggunakan teori ini untuk ini, hasilnya seperti ini, kok bisa diterima ya, kamu jawab ini. Oke, kalau aku mau seperti itu, saya mungkin saya pengen mengadopsi langkah-langkahnya, apa hasilnya seperti itu. Nah, kalau nanti hasilnya hampir mirip, berarti hipotesanya benar. Kalau ternyata bertolak belakang ya dengan hipotesamu, ya nanti dicek ya. Jadi dicek benar enggak itu, apakah saya tadi keliru menentukan hipotesa. Nah, itu juga harus feedback lagi, gitu kan. Nah, makanya menentukan hipotesa itu sebenarnya harus banyak beberapa referensi ya. Itu beberapa referensi. Tapi tujuannya sama lah ya, Do ya. Bukan tujuan berbeda lah ya, tujuannya harus sama. Ya. Itu. Oke. Itu Do ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ayo cepet TA-nya dikerjakan itu ya. Iya, Pak. Terlalu enak di rumah ini. Ayo Do. Oke. Ya, sudah cukup Do ya. Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Silakan yang lain. Ratna, ada Ratna nih, ayo tak panggil nih. Ratna Prasada. Ratna. Iya, halo Pak. Gimana Ratna? Kalau dari saya sudah cukup jelas Pak tadi materinya. Wah, mantap. Masa gak ada yang tanyakan? Aku ngomong tok dari tadi. Sudah cukup Pak, sudah jelas. Sudah cukup, oke. Ya, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Tinggal di mana ini? Saya di Bali Pak. Di Bali. Gimana Bali? Sepi atau rame ini? Biasa saja sih Pak, kayak biasa. Oh, masih banyak wisatawan. Oh, yang lokal udah mulai banyak. Boleh toh, yang lokal boleh ke Bali toh? Boleh, sudah di. Nanti dia dirazia nanti. Disurat atau Oke, terima kasih Ratna. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Oke, baik. Oke, Anggun.
Anggun Cahyaning siapa nih? Ayo Anggun. Halo Anggun. Iya Bapak, Ya. maaf saya nggak bisa on cam, jaringannya kurang ini Bapak. Oh nggak apa-apa wes, suaranya aja wes. Gitu. Iya Bapak. Mana Anggun? Eh, Anggun. saat ini belum ada pertanyaan Bapak. Oh belum ada pertanyaan. Di mana posisimu ini? Di Ponorogo Bapak. Oh Ponorogo. Oh, Ponorogo Iya. kan kotanya ini ya hijau sudah ya, artinya tanpa hijau atau orange Alhamdulillah. Ponorogo. Sudah lumayan mereda Bapak. Reda, iya. Mungkin makan sate yang banyak, mungkin imunnya meningkat. Atau nggak makan malah tambah. Itu, oke Anggun. Ada kendala selama kuliah online, Anggun? Insya Allah tidak Bapak, cuman ya ada mungkin jaringan ini. Iya, jaringannya itu ya, ya gimana lagi Iya. ya, itu kan ya. Ini tidak, ini ya, sudah belum selama pandemi belum ke kampus berarti ya. Belum Bapak, belum. Oh iya wis tetap ini karena di kampus masih zonanya masih merah ya, artinya kan masih belum aman betul ya. Iya Bapak. Ya wis, tetap semangat ya, jaga kesehatan Ya terima kasih Bapak. ya, sama-sama. Oke, jadi baik, terima kasih banyak. Oke, baik, sekarang saya lempar, ada yang ingin tanya enggak? Tadi sudah saya nyoba untuk menyapa ya, menyapa satu persatu ya, nggak satu persatu sih, saya ajak aja gitu kan. Silakan, ada yang ditanyakan untuk kuliah siang ini? Silakan. Jadi minggu ini hanya 2 hari untuk kegiatan akademik ya. Jadi Rabu sampai Sabtu itu adalah cuti bersama. Sepertinya kegiatan akademik diliburkan ya, silahkan Anda relax dulu ya. Karena belajar daring itu juga capek ya. Ada yang belajar, yang ngajar pun juga capek karena ya duduk gitu ya. Ya, akhirnya harus digerakkan ya semua ini. Oke. Baik, ada ditanyakan itu? Isi Pak. Baik, silakan Arkilaus ya. Iya Pak. Ayo. Mau bertanya Pak, tapi lebih ke tugas yang metode penelitian kemarin Pak. Kan itu untuk yang PPT itu ada diminta untuk keluarannya itu ada videonya Pak. Tapi kan yang di-upload ke ITS Classroom itu maksimal 10 MB saja Pak. Itu bagaimana Pak? Karena Memangnya kemarin minta ditambahi NB-nya. enggak Pak, maksudnya ya kan nggak bisa di-upload berarti Pak. Oh gitu, berarti filemu butuh besar gitu ya, artinya Iya Pak. butuh size. Iya, sepakatan mau berapa size-nya, gampang aja. Nanti kalau besar-besaran gini, terkait manajemennya memang nanti tuh sepertinya Anda harus presentasi ya, itu juga termasuk penilaian. Mohon nanti disajikan yang ya namanya ini di kuliah metode penelitian. Jadi saya ingin melihat sebagai sebagai latihan supaya nanti ketika Anda presentasi tugas akhir ya, itu jangan kejadiannya itu apa, bukunya atau proposalnya itu apa, ditaruh di PowerPoint, tinggal pindah tulisannya, sehingga nggak enak gitu kalau dilihat ya. Jadi nggak ada kembangannya, nggak ada apa gitu ya. Itu jadi kenapa ini saya saya berikan pada tugas Anda supaya untuk latihan awal ya. Jadi latihan awal semoga nanti kalau ketika sempro itu jangan proposalnya di copy paste di di PowerPoint, sehingga wah yang baca aja sudah nggak enak itu. Baik, nanti saya akan saya akan tambahin ya. Itu mau berapa, 20 MB cukup atau 5, kemarin kan 5 MB ya. Ini 10 MB ya kemarin ya. Gitu. Baik, Arkialis gimana itu? Iya Pak. Kurang lebih kayak 50 Ada yang tanyakan selain itu, materi gimana? Kalau untuk materinya sudah cukup sih Pak. Cukup ya. Tadi Berarti ada kayaknya sudah selesai ini tugasnya ya.
tinggal PP-nya belum bisa diupload kita ya. Masih disusun juga Pak, PPT-nya masih ada. Oke, selamat, tetap semangat. Kamu ditinggal di mana, Arkealis? Lagi di Surabaya Pak, di kos. Di Surabaya? Iya Pak. Di mana Surabaya? Di kos Pak, dekat kampus di Kejauhan coba. Kejauhan. Aslinya mana? Oh, aslinya Balikpapan Pak. Oh, Balikpapan. Iya, ini banyak yang Balikpapan, Sumatera jarang pulang ya kayaknya ya. Iya Pak, nanti kalau ada keperluan susah naik pesawatnya Pak. Susah tes. Tapi kalau naik pesawat kan pakai swab ya, rapid ya. Iya Pak, bisa rapid, bisa swab. Katanya sekarang itu ada orang kok pilih naik kapal ya, tapi berapa jam gitu ya? Pernah naik kapal kamu, Arkealis? Kalau dari Surabaya dari Balikpapan ke Surabaya belum pernah Pak. Tapi kalau naik kapal tuh sehari di kapal. Pernah kamu? 1 hari 1 malam. Pernah? Belum pernah. Belum Cuman pernah. tahu aja ada yang pernah. Tahu aja. Ya, coba lah, masa jangan naik di udara terus ya di laut juga dicoba ya, itu biar punya pengalaman. Iya. Iya kata teman-teman saya yang Iya, saya Pak. punya teman apa itu kolega di rumahnya Makassar, Kalimantan, katanya nyoba pakai kapal laut ternyata juga enak juga, cuma hanya waktunya kadang-kadang lebih apa nggak on time aja katanya. Ya yes, tetap semangat ya, jaga kesehatan ya, mohon Anda karena juga ini juga harus hati-hati juga ya, jadi kita juga nggak tahu kondisinya sampai kapan ya, jadi itu. Tapi harusnya bisa main ke kampus lah ya, itu kan. Ya, jangan di kos-kosan terus ya, ya, ya. Jangan mager ya, Arkealis ya, itu ya, itu tetap semangat. Iya. Baik, terima kasih banyak. Ada yang lain? Silahkan. Ada yang tanya? Ini konting, ayo. Gimana? Andi Kurniawan Santoso. Iya Pak. Mana? Andi? Iya. Gimana Andi? Jadi kamu lancar apa putus-putus? Pagi ini lancar Pak, alhamdulillah. Wah, wis hujan paling. Rumahmu mana sih, Di? Dalam Pak. Rumahmu mana? Mojokerto Pak. Oh, Mojokerto. Berarti wis hujan terus sih ke Mojokerto. Berarti tanpa hambatan itu. Suko ya, kamu lulusan Suko bukan? Mojosari Pak. Oh, Mojosari. Iya itu. Itu. Gimana, Di? Komentarnya, Di? Iya Pak, misalnya ini Pak, saya mau tanya. Hmm. Ada pengembangan dari penelitian itu, hipotesisnya nanti masih bisa dibuat sendiri berdasarkan penelitian yang lama, atau kita buat hipotesis yang baru Pak? Oh, maksudnya ada pengembangan penelitian. Ya. Itu nanti hipotesisnya. Jadi baik, pertanyaannya bagus. Jadi kalau ada pengembangan penelitian itu didasarkan pada hipotesis yang lama seperti apa, ya. Jadi orang-orang itu ternyata kan kita perlu melihat, ya. Jadi ternyata hipotesis yang lama itu sebenarnya masih misalkan masih meninjau dari beberapa parameter, pada kenyataannya harus apa? Ditinjau lebih dari misalnya ada parameter tambahan. Nah, nanti kalau seberapa jauh orang melakukan dengan tambahan parameter tersebut, ya, oh hasilnya seperti ini, ya. Oh, misalnya itu bisa juga hipotesa awalnya sih, tapi kalau dia nggak meninjau secara ini misalkan secara teoritis atau apapun gitu ya, itu seperti apa? Kalau biasanya kalau pengembangan itu ada menemukan sesuatu yang baru, itu biasanya cukup lama sih. Itu kan biasanya itu kok seorang dokter itu baru apa? Dia menemukan sesuatu yang baru karena apa? Ada pengembangan dari apa sebelumnya. Tapi itu juga nggak gampang menurut saya ya, menurut itu harus siapa dibuktikan betul ya. Itu makanya seorang dokter itu harus mempertahankan apa tuh hasil disertasinya ketika dia apa menyampaikan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu makanya biasanya kalau sekolah dokter itu agak lama karena dia harus benar-benar harus benar-benar teliti dan jeli. Kalau Anda sebagai S1 pengembangannya mungkin misalkan melihat
penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian sebelumnya kan ini pengembangan dari sebelumnya seperti ini. Nah nanti hipotesanya seperti apa sih kok perlu dia ngembangkan. Kamu melihat seperti ini hasil pengembangannya dengan hipotesanya dia seperti ini. Nah, kamu coba misalnya kamu punya permasalahan untuk itu. Nah, coba hipotesanya yang tadi yang kamu acu itu sama-sama nanti dikembangkan untuk apa? Menyelesaikan permasalahanmu ya. Itu boleh diacu. Ya. Nah, terus tapi masalahnya gini, kalau di penelitian sebelumnya itu orang nggak pernah open gimana dia cara melakukan seperti itu. Itulah yang jadi misteri ya. Itu yang jadi misteri itu di situ. Akhirnya kita harus banyak belajar mencari paper-paper sebelumnya. Makanya kalau orang nulis di paper-paper itu kan mencantumkan banyak referensi ya itu. Yeah. Nah, referensi itu sebenarnya sama dia itu disembunyiin, artinya ya aku ngomong si X, aku ngomong si Y, tapi ngomong si X, si Y itu yang diambil mananya itu nggak pernah di open sama dia ya. Nah, kita suruh suruh meraba-raba akhirnya kan ya. Nah, akhirnya kalau merabamu bagus, artinya feelingmu bagus ya, artinya itu bagus ya, kamu bisa baca alur ceritanya itu. Dia pakai ini, dia pakai ini, aku pakai ini. Nanti kalau pakai ini harusnya hasilnya seperti ini ya. Itu kan hipotesa kita kan ya. Yeah. Itu kan karena dia menyembunyikan langkah-langkahnya. Terus akhirnya kamu mencoba melakukan membuat metode penelitian itu langkah-langkahnya. Tapi langkah-langkah itu kamu kolek dari berapa banyak paper ya. Nah, ternyata kamu coba dengan metode yang kamu lakukan itu ternyata hasilnya mirip. Ya berarti kamu sudah berhasil itu. Gitu ya. Itu. Nah, itu jadi langkah untuk hipotesa itu supaya kita melakukan penelitian itu tidak asal tidak asal-asal, artinya ini loh ada tahapannya gitu kan. Makanya kemarin yang di S1 itu yang PA itu ditanya gimana nanti pertanyaan itu yang paling dasar gimana validasi misalnya. Itu ngomong validasi itu sebenarnya gimana kamu buktikan hipotesa tapi itu sebenarnya validasi hasil kumpulan kan bilang ini orang udah pernah melakukan seperti ini ya. Nah, sisa itu mungkin bisa mirip, mungkin hanya perbedaannya berapa persen, 1% atau 2% gitu kan. Kalau perbedaanmu jauh sekali, misalkan punyanya orang sudah misalkan 92%, kamu masih 70% ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan kan, loh, ada yang keliru kayaknya punyamu. Nah, maka kamu harus menjawab itu, kenapa hasilmu 72%? Atau kebalik, orang itu baru dapat 72% atau 80%, kamu bisa menjadikan misalkan 90 atau 87%. Nah, kamu bilang, hebat sekali, bagaimana caramu? Nah itu nanti akan direviewer namanya kan. Ini kok bisa ya, dia meningkatkan dari 72%, dia bisa meningkatkan menjadi berapa? 85%. Nah, itu nanti jadi jadi suatu bentuk temuan bukan temuan sih, artinya di sini ada seorang riset yang bisa meningkatkan, sama-sama pengen seperti ini tapi bisa meningkatkan seperti ini. Nah, itu yang nanti itu yang akan orang pengen lirik itu kan ya, itu kan. Nah, kalau misalnya turun ya dia nggak mau biasanya, hasilmu masih jauh punyaku gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Nah, akhirnya kan kadang-kadang nggak dilirik jadi ya. Tapi coba hasilmu itu melebihi berapa persen ya, dikejar kamu nanti. Didapat email, dia mau hasil Anda kok bagus sekali, gimana meski itu kan. Itu kita nggak pernah bisa dapat hasil seperti itu. Nah, itu biasanya di konferensi internasional itu ketemu di situ kan. Nah, negara-negara maju itu kalau punya big project dari negara, karena itu misalnya punya kelompok riset itu loh, ada konferen bisa menghasilkan sama-sama kan di dunia itu bersaing kan, bersaing untuk menghasilkan sesuatu kan, nanti dikejar, kamu mesti misalnya kamu waktu konferen itu mesti diserang oleh beberapa, bukan diserang seharusnya
hasilmu bisa gini. Nah, itu memang misinya dia kan itu. Kalau ternyata kamu berkelit terus dan susah ini, nanti kamu ditawarin secara lunak, bisa nggak kamu bergabung di apa? Di grup riset kami. Nah, jadi ini pengalaman kemarin, jadi kami membimbing S1 ya. Jadi kami membimbing S1 itu dia namanya saya nggak nyebutin ya, namanya itu dia bisa salah satu itu speak recognition ya. Jadi speak recognition dia bisa, saya lupa waktu itu ya, jadi akhirnya dia yang pertama speak recognition yang sebelumnya itu keberhasilannya berapa persen gitu ya, itu dia bisa meningkatkan sampai 10% gitu kan. Nah akhirnya apa, dikejar ya. Jadi bagaimana kita bisa sharing, nah itu harus hati-hati karena jika karena dia punya hal yang juga sama misinya itu. Nah dan sekarang beliaunya itu sekarang sekolah di Jepang sama nerusin seperti itu ya, jadi dia mau meningkatkan sampai hampir 98% ya. Ya, kemarin berhasilnya masih 92, sebelumnya masih 87 ya. Nah, dia bisa meningkat 92 untuk multi language ya. Bayangin multi language ya, dia bisa. Nah, itu disumsiin itu kan itu dikejar terus ya. Kemarin malah saya bukan saya itu hanya dosennya, tapi saya di email juga itu. Boleh pertama nawari mesti join riset. Yang pertama boleh nggak kita main ke tempatmu, nah sampai seperti itu kan ya. Nah itu juga harus kita antisipasi ya. Jadi itu kalau orang-orang luar itu memang punya apa, grandnya memang besar untuk menyelesaikan apa permasalahan. Jadi membaca paper-paper yang kita publish itu dia tertarik gitu kan. Nah itu Dik ya, bahwa sebenarnya adalah pengembangan itu juga dilihat dulu ya, pengembangan kalau memang benar-benar yang menghasilkan sesuatu yang baru, novelty itu juga ini itu ya. Gimana Dik, cukup? Ya, cukup Pak, terima kasih. Ya, semoga internetnya lancar ya di Mojosari ya, itu ya. Ya wes gak apa-apa, nggak video nggak apa-apa Dik, itu pakai suara, yang penting suaranya ya. Itu, tapi jangan didubbing ya suaranya ya. Kalian suara dubbing puyeng aku ya. Itu. Baik, ada yang ditanyakan lagi mungkin, silakan. Itu. Baik, kalau nggak ada, mungkin kuliah hari ini kita akhiri ya. Jangan lupa untuk ini mengisi presensi online ya, dari presensi online. Jadi Anda tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jadi mungkin 2 minggu lagi nanti kita sudah ETS kayaknya. Jadi nanti tergantung ya. Jadi kita belum ketemu sama dosen-dosen yang matpen kelas yang lainnya itu. Tapi nanti kita ada presentasi ya di kelas kita ada presentasi ya. Nanti juga kita atur juga presentasinya terkait tugas-tugas yang saya berikan itu ya. Nanti saya update, tadi Arkeolus minta diupdate apa itu kapasitas besarnya yang di-upload ya, nanti saya update itu. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kiranya cukup sekian kuliah pada pagi ini ya. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Anda tetap semangat ya, jadi jaga kesehatan ya. Jadi kalau misalkan ada apa itu kesulitan dalam apa itu, silakan di WA ya, jadi di WA grup ya. Kesulitan akses atau kesulitan itu jangan itu menjadi kendala utama, lebih baik disampaikan ya. Memang kondisinya memang kita belum bisa ketemu langsung, tapi semua harus berjalan ya. Anda harus menyelesaikan mungkin tugas atau menyelesaikan dengan baik ya, mungkin nanti sehingga dalam walaupun pembelajarannya bersifat daring, ketercapaiannya perkuliahan targetnya juga terpenuhi ya. Baik, saya akhiri dulu untuk kuliah di siang ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Saya N ya. Oke. Ya Pak. Jangan lupa absen ya. Saya N. Oke. Pak.